Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Selamat hari Pentakosta untuk kita semuanya. 10 hari yang lalu kita telah mengadakan ibadah mengingat hari di mana Kristus itu setelah kebangkitannya. Jadi Tuhan Yesus mati pada hari Jumat, kemudian pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, dan setelah itu selama 40 hari, maka kemudian ia naik ke sorga, kembali ke sorga. Nah Bapak Ibu, mengapa Kristus harus kembali ke sorga? Tuhan Yesus kembali ke sorga untuk menyatakan bahwa karya keselamatan itu sudah genap. Ia kembali ke sorga untuk menyatakan bahwa tempat bagi umat tebusannya, saya dan Bapak Ibu sekalian, itu sudah tersedia. Sebab melalui kematiannya dan melalui kebangkitannya, jalan menuju tempat itu sudah terbuka. Bapak Ibu, jalan itu sudah terbuka, seolah-olah Tuhan itu berkata begini, hai engkau, saya dan Bapak Ibu, hai engkau manusia, seorang yang berdosa, dan engkau tidak dapat menyangkali bahwa engkau pernah berbuat dosa. Engkau tidak layak hidup di hadapan Allah yang Maha Suci. Bayang-bayang maut itu sudah pasti akan menerkam engkau pada waktu engkau meninggalkan dunia ini. Namun lihatlah, aku telah mati, menggantikan dosamu. Aku yang menanggungnya. Aku dihina agar engkau dilayakkan. Aku rela direndahkan agar engkau diangkat. Aku yang mati disalibkan. Aku yang mati, kata Tuhan. Agar engkau yang hidup, agar engkau beroleh hidup. Sekarang keselamatan itu sudah tersedia. Aku pergi kembali ke sorga untuk membawa korban penebusan yang sempurna kepada Bapa. Siapa Bapak Ibu sekalian? Diriku sendiri yang sempurna. Tempat sudah tersedia. Akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun dalam Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai kehidupan yang kekal tanpa melalui iman kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar aku, kata Tuhan, di luar aku Sang Juru Selamat, tidak ada kepastian keselamatan. Bapak Ibu, dengan perbuatan apakah seorang manusia yang berdosa dapat merasa layak hidup di hadapan Allah yang Maha Kudus? Dengan apakah seorang manusia yang berdosa dapat hidup taat sempurna dari dia sejak lahir sampai dia meninggal tanpa cacat celah, memenuhi seluruh hukum Allah? Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Tidak ada satupun manusia yang benar-benar bisa layak di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kita semua, termasuk saya Bapak Ibu sekalian, kita semua tanpa terkecuali menjalani kehidupan, kita semua Bapak Ibu sekalian tanpa terkecuali itu gagal, sudah gagal. Kita gagal menjalani seluruh kehidupan taat sempurna di hadapan Allah. Kita semua Bapak Ibu sekalian, tidak ada manusia yang dapat menyangkali kebenaran ini. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Kristuslah Bapak Ibu sekalian yang selama hidupnya, selama Tuhan Yesus melayani, itu menjalani kehidupan yang taat dan sempurna, tanpa cacat celah. Kehidupan yang gagal untuk kita jalani, Kristus menjalaninya dengan sempurna. Keselamatan sekarang sudah tersedia, dan kenaikannya kembali ke sorga untuk menyatakan bahwa karya keselamatan itu sudah genap, sudah final, sudah sempurna dari Allah, sudah selesai. Keselamatan yang dulunya itu mustahil untuk kita peroleh sebagai manusia yang berdosa, sekarang dikatakan mungkin, sangat mungkin untuk kita terima melalui iman percaya. Puji Tuhan enggak Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan loh sebagai orang percaya. Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah mau menukar Kristus dan anugerah keselamatan dengan kemuliaan dunia yang sementara? Apakah mau menjual Kristus dan anugerah keselamatan demi 30 keping perak, demi uang, harta di dunia seperti Yudas Iskariot?
Apakah mau menukar sukacita yang kekal selama-lamanya tanpa batas dengan kenikmatan duniawi yang sementara, tapi tinggalkan penyembahan kepada Allah yang sejati dan mengikuti tawaran dunia oleh pencobaan si jahat? Tidak, Bapak Ibu sekalian, seharusnya tidak. Roma 8 ayat 39 mengatakan, tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang dapat memisahkan kita, memisahkan saya, katakan memisahkan saya dari apa? Kasih Kristus. Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Keselamatan itu sudah genap dan sudah kita terima melalui iman. Kembalinya Kristus ke sorga menunjukkan bahwa anugerah keselamatan hidup yang kekal dari Allah sudah selesai disediakan oleh Allah bagi kita manusia yang berdosa. Sekarang Bapak Ibu sekalian, hiduplah di dalam anugerah Tuhan. Hiduplah di dalam ketaatan kepada Allah. Jangan mudah menyimpang ke kanan ke kiri Bapak Ibu sekalian. Ikuti jalan Tuhan. Anugerah keselamatan Tuhan itu sangat besar. Dan harganya sangat mahal. Hiduplah takut akan Tuhan. Ikutlah Tuhan sampai akhir hayat kita. Amin. Sekarang Bapak Ibu sekalian, sekarang Tuhan Yesus dalam keadaan tubuh kemuliaannya ada di mana? Ada di surga. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu kita bertanya, loh kenapa Kak? Mungkin kenapa Tuhan Yesus tidak tinggal selama-lamanya saja di dunia ini, begitu ya. Nggak usah balik ke sorga, tapi tinggal selama-lamanya di sorga. Apakah Tuhan sengaja ya meninggalkan para murid sendirian? Bapak Ibu, apakah ada dari antara kita yang berpikir demikian? Para murid waktu itu juga berpikir demikian. Mereka merasa sedih Bapak Ibu sekalian. Mereka berduka cita ketika guru yang mengasihi mereka dan yang juga mereka kasihi itu berkata demikian dalam Yohanes 16 ayat 16. Tinggal sesaat saja, tinggal sesaat saja. Dan kamu tidak melihat aku lagi, kata Tuhan kepada murid-muridnya. Bagi para murid, apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada mereka, itu membuat hati mereka tuh begitu sedih. Bapak Ibu saya tanya, apakah kesedihan yang paling menyedihkan sepanjang perjalanan hidup manusia atau hidup Bapak Ibu sekalian? Saya lihat ya Bapak Ibu sekarang ada beberapa jemaat itu suka binatang Bapak Ibu sekalian. Entah itu anjing, kucing, burung, macam-macam Bapak Ibu sekalian. Di rumah ibadah sementara kita ini ada beberapa hewan peliharaan. Sudah seperti kebun binatang mini ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau lihat ke belakang. Saya lihat ada beberapa jemaat itu juga sayang kepada hewan ya. Pada suatu ketika saya bertanya kepada pemuda gereja, ya Bapak Ibu sekalian, ada kucing liar itu Bapak Ibu sekalian ya, yang dulu tuh lagi hamil Bapak Ibu sekalian. Hamil ya sudah Bapak Ibu sekalian, saya kasih makan sekali terus, ya datang sekali Bapak Ibu sekalian, sampai brojol di sini Bapak Ibu sekalian. Akhirnya punya anak begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya lihat ada anak pemuda senang Bapak Ibu sekalian ya, mulai besar senang. Terus saya bilang begini, loh senang ya? Udah ambil saja anak kucingnya, wes ambil, saya senang Bapak Ibu sekalian ya. Kalau binatang peliharaan itu ada guyonan gini Bapak Ibu sekalian, lagunya gini. Dan ku bertemu dia, habiskan uangku, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Datang peliharaannya habiskan uang kita katanya. Saya tawarkan Bapak Ibu sekalian, karena saya tahu dia dan keluarganya itu suka binatang dan pernah pelihara juga. Kemudian pemuda ini menjawab, enggak Kak, enggak. Loh, saya tanya, loh kenapa? Kemudian ia berkata, takut, trauma, nanti kalau meninggal. Maksudnya apa? Jadi sedih kalau meninggal. Dia punya pengalaman begitu. Oh saya pikir-pikir, oh begitu ya. Jadi saking sedihnya, kehilangan binatang kesayangan, jadi nggak mau pelihara lagi Bapak Ibu sekalian. Nggak mau pelihara lagi. Ada ya kesedihan demikian ya. Ada juga orang yang sedih karena apa? Kehilangan barang yang penting. Bisa sedih nggak Bapak Ibu sekalian? Bisa sedih Bapak Ibu sekalian. Ada juga orang yang sedih karena kehilangan uang. Karena ditipu orang misalnya, sedih Bapak Ibu sekalian. Kita manusia bisa mengalami kesedihan karena berbagai macam hal. Akan tetapi, tidak ada yang lebih membuat kita sedih. Waktu ditinggalkan orang yang kita kasihi. Di mana ia sempat berkata, kamu tidak akan melihat
aku lagi. Kata orang uang habis, uang hilang bisa dicari. Namun ditinggalkan orang yang dikasih, dalam arti meninggal Bapak Ibu sekalian, siapakah yang bisa mengembalikannya? Bapak Ibu ingat, inilah juga kenapa para murid itu begitu sedih, takut, kecewa, waktu mereka kemudian Bapak Ibu tahu bahwa guru mereka itu akan dihukum mati, disalibkan. Mereka belum mengerti sepenuhnya Bapak Ibu sekalian. Mereka belum sungguh-sungguh percaya bahwa betul Kristus sebentar lagi akan meninggalkan mereka. Tuhan akan mati dalam keadaannya sebagai manusia. Karena untuk itulah ia datang ke dalam dunia. Jikalau Kristus tidak mati, maka tidak ada penebusan. Jikalau tidak ada penebusan, maka tidak ada pengampunan dosa untuk seluruh hutang dosa kita. Jikalau hutang dosa kita tidak dihapuskan, maka kebinasaan kekal yang akan kita terima. Kristus akan mati, ya. Tapi para murid seakan-akan lupa Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus sudah berkata dalam Markus 8 ayat 31, aku akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Setelah aku bangkit, kisah para rasul 1 ayat 3, 40 hari aku akan menunjukkan kepada para murid bahwa benar aku telah mati tapi aku bangkit kembali dari antara orang mati. Dan kemudian setelah 40 hari aku kembali ke surga. Karya keselamatan sudah genap. Setelah naik ke surga maka apa Bapak sekalian? Selama 10 hari, hari 50, maka Roh Kudus dicurahkan ke atas para murid. Semuanya sudah dikatakan. Semuanya sudah dikatakan oleh Kristus sebelumnya. Aku akan pergi, iya. Para murid akan menjadi sedih, iya. Namun apakah para murid ditinggalkan sendirian begitu saja? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus diberikan kepada mereka yang akan menyertai dan menolong mereka sampai kesudahannya. Bapak Ibu, kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Inilah alasan penting kenapa kita merayakan Pentakosta. Di setiap perjalanan hidup kita. Musim apapun, musim susah, senang, duka cita, sukacita. Di setiap pelayanan kita Bapak Ibu sekalian, pelayanan ibadah, menolong orang, diakonia, bahkan pemberitaan Injil, kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita. Saya mengerti Bapak Ibu sekalian, dalam situasi-situasi tertentu yang begitu sulit dalam hidup kita, kadang kita merasa, pakai perasaan, kita merasa seolah-olah kita dibiarkan oleh Tuhan sendirian. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, saya punya kalimat begini Bapak Ibu sekalian. Iman itu bukan sekedar soal perasaan. Iman berbicara tentang keyakinan akan janji Tuhan. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu sekalian, 1, 2, 3. Iman itu bukan sekedar soal perasaan. Iman berbicara tentang keyakinan akan janji Tuhan. Keyakinan akan penyertaan Tuhan. Roh Kudus selalu ada dan menyertai setiap orang percaya. Itulah iman Bapak Ibu sekalian. Jadi iman itu bukan sekedar kalau mood perasaanku baik, lagi bagus, moodnya lagi bagus, ini lagi senang. Oh artinya Tuhan sertai. Tapi kalau enggak, artinya Tuhan nggak sayang sama saya, Tuhan nggak sertai saya. Bapak Ibu, bukan perasaan kita yang menentukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tapi janji, percaya akan janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Itulah yang seharusnya menjadi pegangan kita yang teguh menghadapi tantangan dunia ini. Bukan perasaan kita loh Bapak Ibu sekalian. Lek aku moodku bagus, wah Tuhan lagi sertai. Lek moodku nggak bagus, Tuhan nggak lagi sertai, nggak sayang sama aku. Enggak, Bapak Ibu sekalian, enggak. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Waktu Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, benar enggak janji Tuhan? Benar Bapak Ibu sekalian. Justru firman Tuhan katakan, ia sangat sabar membimbing kita anak-anaknya. Kalau mau jujur Bapak Ibu sekalian, siapakah yang sering berlaku tidak setia dan tidak taat kepada firman Tuhan? Kita.
Siapakah yang terkadang hanya mencari Tuhan, waktu butuhnya saja, dan lupakan Dia, waktu keadaan kita sudah baik? Kita, Bapak Ibu sekalian, kita. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, jikalau kita adalah anak-anaknya, maka Roh Kudus itu tidak pernah berhenti menyertai dan menolong kita. Roh Kudus itu diberikan kepada murid, dan saat ini setiap kita orang yang percaya, saya dan Bapak Ibu ini adalah orang yang percaya, benar ya? Kita ini orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita. Karena dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian saya bisa mengaku percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya ada Roh Kudus yang memampukan kita. Ada enggak Roh Kudus? Ada Bapak Ibu sekalian. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Loh Pak, Kak Yudi, Roh Kudus, kalau ada Roh Kudus tandanya bisa bahasa roh ya? Si kira-balaba itu ya Bapak Ibu, Kak Yudi ya? Enggak Bapak Ibu sekalian, tandanya ada Roh Kudus adalah kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kecuali ada Roh Kudus. Bukan kata saya loh, tapi kata firman Tuhan loh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, Roh Kudus sudah diberikan kepada gerejanya, kepada kita setiap orang yang percaya. Apakah yang seharusnya gereja lakukan? Apakah yang seharusnya kita lakukan? Sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu menyikapi dengan benar sesuai ajaran Alkitab tentang fenomena bergereja yang saat ini terjadi. Bapak Ibu, apakah ciri-ciri daripada gereja atau orang percaya yang disertai oleh Roh Kudus? Saat ini kita banyak melihat, menemukan fenomena yang terjadi. Manakah yang benar? Gereja atau orang percaya yang sungguh-sungguh, yang sejati, atau gereja yang diperkenan oleh Tuhan, pasti adalah gereja yang mengikuti pimpinan Roh Kudus. Itu pasti Bapak Ibu sekalian. Dan Roh Kudus akan menuntun gerejanya, menuntun setiap orang yang percaya kita di dalam terang firman Kristus. Itu sudah pasti Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, maksudnya Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, gereja yang benar, gereja yang diperkenan oleh Tuhan, gereja yang dikehendaki oleh Tuhan, dan yang diberkati oleh Tuhan adalah gereja yang disertai oleh Roh Kudus. Apakah ciri-ciri gereja yang disertai oleh Roh Kudus? Tuhan Yesus sendiri berkata, gereja atau orang percaya yang sejati adalah mereka yang mengasihi Tuhan. Apakah buktinya mereka mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 15, mereka melakukan firman Tuhan. Mereka berusaha hidup sesuai firman Tuhan. Mereka senantiasa rindu mencari tuntunan firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti firman-Ku. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus diberikan kepada gerejanya, kepada kita. Yaitu apa? Untuk mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita dan memberikan nyawanya bagi kita, bagi gerejanya. Apa buktinya gereja atau kita mengasihi Tuhan? Lakukan perintahnya. Bagaimana mungkin aku yang berdosa ini bisa melakukan firman-Nya? Bagaimana mungkin gereja di tengah-tengah perubahan zaman, katanya gereja harus begini, harus begitu. Bagaimana gereja bisa taat menjalankan agendanya Tuhan, bukan ambisi pribadi. Ikuti pimpinan Roh Kudus. Pimpinan Tuhan sudah jelas, dalam terang firman-Nya itu sudah jelas Bapak Ibu sekalian. Taati itu dan lakukan. Untuk itulah Roh Kudus diberikan kepada kita, agar kita dimampukan untuk mentaati firman Kristus.
Orang percaya, saya dan Bapak Ibu sekalian, harus berusaha mentaati firman Tuhan. Sekalipun betul, kita tidak akan mungkin sempurna untuk melakukannya. Kita masih hidup Bapak Ibu sekalian dalam kedagingan ini. Akan tetapi jangan padamkan roh yang berbicara di dalam hati kita. Kita terus berjuang hidup di dalam kebenaran. Gereja yang mengikuti kehendak Tuhan, sekalipun betul tidak ada gereja yang sempurna Bapak Ibu sekalian. Gereja terus beritakan firman Tuhan. Saya pribadi Bapak Ibu sekalian, saya pribadi Bapak Ibu sekalian. Saya pribadi tidak mengapa. Seandainya Bapak Ibu, tapi jemaat Tuhan gereja baik-baik ya. Baik-baik Bapak Ibu sekalian. Saya pribadi tidak mengapa Bapak Ibu sekalian. Seandainya jemaat menganggap nasihat firman Tuhan yang saya sampaikan itu terkadang tidak mengenakan. Tapi akhirnya itulah yang membawa Bapak Ibu menuju kehidupan yang kekal. Nanti sampai di sorga, terima kasih Kak Yudi ya, terima kasih sudah tuntun saya. Kan gitu toh Bapak Ibu sekalian ya. Daripada apa Bapak Ibu sekalian? Daripada saya ajarkan ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga ya Bapak Ibu sekalian ya. Ajaran yang menyenangkan telinga, tapi tidak sesuai firman Tuhan. Dan akhirnya membawa kepada kebinasaan. Nanti sampai di neraka kan bertengkar toh. Gara-gara kamu sih beritakan ini gitu kan. Nanti Bapak Ibu sekalian. Ya nanti kalau hamba Tuhan yang begitu, ya siapa suruh juga ikut gitu ya. Sama-sama ke sini begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Enggak apa-apa Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian kadang, tapi kita ikuti firman Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu taati firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Bapak Ibu akan dituntun kepada jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Sekalipun di tengah jalan yang mungkin ada lembah yang curam, ada bukit yang terjal yang harus kita lewati. Aku tidak takut. Sebab apa? Engkau besertaku. Ketika melakukan firman-Nya, kita tidak dibiarkan sendirian. Hanya dengan kekuatan kita yang terbatas. Setiap hari kita harus minta Bapak Ibu sekalian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Bapak Ibu, kita dipanggil menjadi orang percaya yang sudah merdeka, yang mengikuti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan begini dalam Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan hanya untuk diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, Roh Kudus mengingatkan kita akan setiap firman Kristus dalam Yohanes 14 ayat 26. Setiap firman Tuhan. Jadi Roh Kudus mengingatkan kita apa? Firman Tuhan. Bukan yang lain loh Bapak Ibu sekalian. Ingat ya, bukan yang lain. Roh Kudus itu ingatkan kita akan firman Kristus. Karena itu Yohanes 14 ayat 26. Jikalau ada seorang manusia yang memberitakan firman yang lain, yang mengatasnamakan begini Bapak Ibu sekalian. Sekarang kan banyak kan. Oh jemaat, Roh Kudus berbicara kepada saya. Kan banyak begitu ya. Roh Kudus berbicara kepada saya. Jikalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka harus kita apa? Tolak Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin Roh Kudus itu berbicara A di firman Tuhan, kemudian hamba Tuhan mengatakan berbicara B. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Saya pernah dengar Bapak Ibu sekalian, ada hamba Tuhan itu khotbah begini. Bapak Ibu,
Kemarin Roh Kudus berbicara kepada saya. Roh Kudus itu suruh saya tuh nonton film yang gak baik, Bapak Ibu sekalian. Wah, filmnya gak baik. Dijadikan ilustrasi, Bapak Ibu sekalian. Mungkin gak begitu? Ini gendeng hamba Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Gak mungkin Roh Kudus berbicara demikian Bapak Ibu sekalian. Gak mungkin Roh Kudus itu menuntun kita untuk melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada kita, berbicara kepada kita. Namun ingat Bapak Ibu sekalian, jikalau Roh Kudus berbicara di dalam hati nurani kita, ingatkan kita akan firman Tuhan. Terimalah, terimalah. Tuhan sayang kepada kita, Tuhan mengasihi kita. Dan ia rindu membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Gereja yang sejati, orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah mereka yang dengan kerendahan hati menerima setiap firman Kristus yang diingatkan oleh Roh Kudus di dalam hati mereka. Ini adalah ciri yang penting Bapak Ibu sekalian dari orang Kristen gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak. Terus terang Bapak Ibu sekalian, terus terang. Saya ingin katakan, di tengah zaman seperti ini sekarang ini, apakah mudah bagi orang percaya untuk hidup sesuai kehendak Tuhan? Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Bapak Ibu sekalian, mudah enggak? Apakah mudah bagi orang percaya untuk hidup takut akan Tuhan? Setia beribadah kepada Tuhan? Di tengah-tengah daya tarik dunia yang membalikkan kebenaran Bapak Ibu sekalian. Sudah enggak apa-apa, dikit-dikit enggak apa-apa, gitu ya. Dikit-dikit enggak apa-apa, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Lama-lama hal yang buruk akan jadi kebiasaan yang sulit untuk diubah. Benar enggak Bapak Ibu sekalian? Sulit Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, Roh Kudus itu sudah diberikan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, seringkali Roh Kudus itu pasti berbicara dalam hati kita. Ingatkan kita akan firman Tuhan. Ia berbicara dalam hati nurani kita. Bapak Ibu, dengarlah. Jangan abaikan. Jangan abaikan. Tuhan mengasihi kita. Roh Kudus tidak membiarkan kita jauh dari kasih Tuhan. Roh Kudus itu akan menolong kita ikuti pimpinannya. Bapak Ibu, ini menjadi ciri yang sangat penting dari orang Kristen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, gereja yang sejati atau orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah mereka yang memasyurkan dan memberitakan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ada banyak gereja di mana yang mereka beritakan bukan lagi firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Bukan lagi Injil tentang Tuhan Yesus. Beberapa gereja itu menyebut diri mereka gereja atau beberapa orang menyebut diri mereka sebagai hamba Tuhan, ya, telah memberitakan ajaran yang keliru dan mereka menyesatkan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh memegang firman Tuhan. Saya pernah saksikan Bapak Ibu sekalian, ada orang yang dulunya orang percaya, yang dulunya ikut gereja yang sesat, kemudian setelah dia bertobat, dia diwawancarai. Loh kenapa kamu bisa ikut gereja yang sesat? Dia mengaku Bapak Ibu sekalian, selama ini saya tidak berpegang kepada firman Tuhan. Saya hanya ikut kata pendetanya, kata pastornya. Tapi saya tidak cek itu sesuai enggak dengan firman Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu sekalian, nanti kalau Bapak Ibu sekalian minta linknya ke saya boleh ya. Tapi saya hanya tampilkan gambarnya. Saya ingat, ada YouTuber yang, ini saya ambil di Amerika Bapak Ibu sekalian. Ada YouTuber yang membongkar penipuan yang besar sekali. Dengan mengatasnamakan gereja, jabatan pendeta, agama Kristen. Mengatasnamakan Tuhan. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Ada pendeta yang dikatakan luar biasa. Ada orang yang datang Bapak Ibu sekalian. Orang datang itu sudah ditahu. Oh ada orang namanya ini, sakit ini, tinggal di sana. Luar biasa nggak Bapak Ibu sekalian? Bisa tahu begitu. Luar biasa ya kelihatannya ya. Luar biasa sekali. Tahu ternyata kenapa Bapak Ibu sekalian? Ternyata dia kerjasama sama istrinya. Istrinya ada di belakang. Dia sudah cari jemaat yang sebelum datang, sudah dicatat namanya. Jadi ngomong kepada suaminya, pendetanya melalui mikrofon. Jadi seolah pendetanya maha tahu begitu ya. Ternyata apa? Dikasih tahu. Dan itu penipuan besar. Sekian ribu orang Bapak Ibu sekalian zaman itu. Lihat Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada orang yang mengatasnamakan gereja, hamba Tuhan, jabatan gereja Bapak Ibu sekalian. Tapi hanya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Mereka punya jet pribadi Bapak Ibu sekalian. Bayangkan hamba Tuhan punya jet pribadi Bapak Ibu sekalian.
Mereka punya jet pribadi, punya mansion yang besar Bapak Ibu sekalian. Sedangkan mengajarkan jemaatnya, ayo berikan semua harta kalian Bapak Ibu sekalian. Berikan persepuluhan, berikan buah sulung dan lain sebagainya. Jemaatnya naik Grab, hamba Tuhannya naik Alphard Bapak Ibu sekalian. Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dalam Roma 16 ayat 17. Enak didengar telinga. Ayo berikan persembahan, nanti kita seperti menghutangi Tuhan. Tuhan punya hutang Bapak Ibu sekalian ya. Namun yang tidak realistis, mereka mengajarkan hal yang enak kedengaran di telinga, namun yang tidak realistis dengan kehidupan. Mereka menipu banyak orang. Kemudian Roma 16 ayat 18, Bapak Ibu hati-hati. Mereka tidak melayani Kristus, mereka melayani perut mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri, mereka memperkaya diri mereka sendiri. Mereka melayani kepentingan mereka sendiri. Gereja yang sejati, orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah mereka yang memasyurkan Injil Kristus Yesus. Bukan Injil yang lain. Bukan berita firman yang lain. Mereka mendengarkan dengan baik. Mereka percaya kepada berita Injil. Mereka diberikan pengertian yang benar tentang berita Injil. Mereka rindu hidup di dalam anugerah Tuhan. Mereka menjadi kesaksian yang baik. Dan pada akhirnya mereka rindu membagikan kabar keselamatan di dalam anugerah Tuhan kepada mereka yang belum diselamatkan. Bapak Ibu, kita ini orang-orang yang disertai oleh Roh Kudus, tidak sendirian. Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjatuhkan kita? Tugas kita, ikuti kehendak Tuhan. Taati firman-Nya. Ikuti pimpinan Roh Kudus. Dengan kerendahan hati, mau mendengar suara Roh Kudus yang mengingatkan kita akan firman Tuhan yang berbicara di dalam hati nurani kita. Tuhan pasti akan sertai perjalanan hidup kita. Tuhan pasti akan sertai gerejanya. Roh Kudus akan menolong kita. Bapak Ibu, jangan dikuasai oleh ketakutan. Jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kita tidak pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Ayat terakhir kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Aku datang kembali. Kata Tuhan Yesus, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita masing-masing. Apapun yang kita lakukan. Bagaimanapun perjalanan hidup yang harus kita lalui, musim apapun, musim susah, musim senang, apapun, pelayanan apapun yang akan kita kerjakan, bahkan pemberitaan Injil yang sangat penting bagi keselamatan jiwa, kita tidak pernah dibiarkan berjuang sendirian. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Taati firman Tuhan, ikuti pimpinan Roh Kudus. Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Amin. Mari kita berdoa.